Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dilaporkan terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Adapun pelapor dalam perkara ini adalah Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu. Mereka melaporkan hal tersebut ke KPK pada 31 Juli lalu. Menurut Arya, kuota haji khusus yang ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia keseluruhan. Hal ini pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Terkait hal tersebut, KPK mengatakan jika ada laporan yang diterima akan dilakukan analisis. Jika dirasa hasil penelaahan cukup, akan dilakukan ke proses selanjutnya. Yakut Khalil yang dikenal juga dengan panggilan Gus Yakut adalah seorang politisi dan tokoh NU yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Karir politik Yakut dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partai yang didirikan oleh ayahnya dan para tokoh NU lainnya. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. Dalam posisinya ini, Yakut bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada pemilu legislatif tahun 2014, Yakut terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10 yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Di DPR, Yakut menjabat sebagai anggota Komisi 6 yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Ia dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam memperjuangkan berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu posisi penting yang dipegang oleh Yakut adalah sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, sebuah organisasi pemuda di bawah naungan NU. GP Ansor dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta berperan penting dalam menjaga perdamaian dan toleransi di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, GP Ansor aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan pemuda dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama. Ia juga mendorong GP Ansor untuk lebih terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan nasional. Pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Yakut sebagai Menteri Agama Republik Indonesia menggantikan Fahrul Razi. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Kementerian Agama dalam mempromosikan toleransi agama dan mengatasi berbagai tantangan keagamaan di Indonesia. Sebagai menteri, Yakut menghadapi berbagai tantangan termasuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, memperkuat moderasi agama, dan mengatasi isu-isu radikalisme dan intoleransi. Gus Yakut berkomitmen untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai garda terdepan dalam mempromosikan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salah satu fokus utama Gus Yakut adalah untuk mempromosikan moderasi beragama. Ia menekankan pentingnya memahami agama dengan cara moderat dan inklusif, serta mendorong umat beragama untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Ia menginisiasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama termasuk melalui pendidikan, dialog antar umat, dan kampanye kesadaran publik. Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang baik adalah kunci untuk membentuk karakter generasi muda yang toleran dan berakhlak mulia. Untuk itu, ia mendorong peningkatan kurikulum pendidikan agama, pelatihan bagi para guru, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Gus Yakut juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan perempuan dalam bidang agama. Ia mendorong partisipasi aktif dalam berbagai keagamaan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan beragama. Melalui berbagai program dan kebijakan, ia berusaha untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama
terhadap pendidikan agama dan kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan beragama. Sebagai seorang menteri, ia juga tak luput dari berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi isu radikalisme dan intoleransi yang masih menjadi ancaman bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ia harus bekerja keras untuk menjembatani berbagai perbedaan dan mempromosikan dialog antar umat beragama. Selain itu, beberapa kebijakan dan pernyataan Yakut juga pernah menuai kontroversi. Misalnya saja pandangannya tentang penertiban pengeras suara masjid dan langkah-langkah dalam menangani radikalisme seringkali mendapat tanggapan beragama dari masyarakat. Namun ia selalu berusaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan kebijakan serta mengajak masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Sebagai Menteri Agama, Yakut menghadapi berbagai tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Ia juga menghadapi tantangan tentang memperkuat moderasi beragama dan mengatasi isu-isu radikalisme. Dengan berbagai inisiatif dan kebijakan yang diambilnya, Yakut berusaha untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai garda terdepan untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni di Indonesia. Kehidupan dan karir Yakut adalah contoh inspiratif tentang bagaimana seseorang pemimpin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui dedikasinya, komitmen dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dengan visi yang jelas dan semangat yang tinggi, Gus Yakut terus berusaha untuk membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara Indonesia.